sekali poin di sini kita berumah tangga. Anggar motor suami istri pada bingungnya malah terjadi paling bisa jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di tema di flyer yang disebarkan oleh panitia itu temanya adalah merajut komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Karena ini sangat penting dari keluarga-keluarga yang menegakkan sunnah, maka akan lahir RT-RT yang di situ berkumpul keluarga-keluarga yang menegakkan sunnah, Bapak Ibu. Ya. Dari RT-RT yang menegakkan sunnah, Bapak Ibu, maka nanti muncul RW-RW yang di sana kumpulan dari keluarga-keluarga yang faham tentang sunnah. Lah kemudian nanti menjadi sekup lebih besar desa. Desa menjadi kabupaten, kabupaten menjadi provinsi, provinsi menjadi sebuah negara. Maka betapa dimuliakannya negara tersebut manakala keluarga-keluarga kita itu bisa memahami dan mengamalkan apa yang sudah digariskan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Nah, maka ini nanti tolong dijadikan sebuah pegangan untuk siapapun ya yang sudah terlanjur berkeluarga. Berarti diperbaiki kalau ada yang kurang. Yang belum berkeluarga berarti ini nanti dicita-citakan, oh nanti kalau saya mau berkeluarga maka saya akan melakukannya. Ini berkaitan dengan pasal yang kelima, istisyaratu az-zawji zaujatihi fi umuril bait. Istisyarah itu suami mengadakan musyawarah dengan istrinya, mengajak istrinya untuk bermusyawarah fi umuril bait, di dalam urusan rumah tangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan musyawarah, mengajak musyawarah ini tentunya tidak sembarang musyawarah. Karena di Indonesia ini sudah mengenal ada majelis permusyawaratan rakyat misalkan ya, MPR. Kemudian ada Bapak Ibu kenal musyawarah desa misalkan. Atau berbagai macam bentuk musyawarah yang itu beda dengan demokrasi, Bapak Ibu. Musyawarah ini yang dianjurkan di dalam Islam. Musyawarah untuk mufakat, termasuk di dalam sila keempat ya. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini senafas, ini juga senada dengan yang dianjurkan oleh nilai-nilai Islam, Bapak Ibu. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin bisa melenceng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat mengenai musyawarah itu sudah masyhur, dan itu juga asbabun nuzulnya Bapak Ibu terjadi ketika pertempuran Uhud, perang Uhud.
Dikala itu Bapak Ibu terdengar kabar, tersiar kabar bahwa Madinah mau diserang oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, karena pengen balas dendam atas kekalahan di perang Uhud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bermusyawarah para sahabatnya. Di antara yang dibahas di dalam musyawarah itu, para kaum muda menginginkan kalau nanti terjadi pertempuran hendaknya kita melawannya di luar Madinah, yaitu di lembah Uhud. Apalagi mendengar kabar para sahabat Ansor dan Muhajirin itu saat perang Badar, malaikat ikut turun berperang di perang Badar. Itu membuat semangatnya para pemuda sahabat yang usianya masih muda-muda untuk melawan di luar, pasti menang. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan sebenarnya kita melawannya di Madinah saja. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Madinah, berarti ada mungkin sisa-sisa di situ, ada semacam pagar atau benteng, sehingga akan sulit orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang. Namanya benteng Bapak Ibu, itu ada lokasi yang untuk mengamankan yang dari ketinggian, sehingga kalau ada yang mendekat tinggal dilempar tombak atau panah, akan kesulitan mereka. Akan tetapi karena mengikuti pendapat para sahabat yang lebih banyak menginginkan di luar peperangannya, maka Rasulullah kemudian menuju ke rumahnya dan berganti baju perang, menggunakan baju perang. Saat itu pamannya yang kemudian nanti adalah syahid, pamannya yang nanti syahid itu mengatakan kepada para sahabat, ini kelihatannya ini kita keliru. Kenapa? Karena menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan menginginkan bertahan di Madinah, tapi mengapa kita memaksa Rasulullah untuk keluar? Kemudian Hamzah pamannya mencoba mengatakan kepada baginda Rasul, wahai Rasul, kelihatannya kami memaksa engkau untuk keluar, maka kami ingin mengikuti keinginanmu, kita bertahan di Madinah. Kemudian Rasulullah bersabda, pantang bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju perang untuk kembali ke rumah. Akhirnya terjadi pertempuran di lembah Uhud, dan kejadiannya ada 70 orang syahid termasuk Hamzah pamannya, dan juga banyak yang secara perasaan membuat kecewa, di antaranya adalah pasukan pemanah yang turun gunung. Maka kemudian mulai terasa hikmahnya dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, kesalahan yang telah dilakukan oleh para sahabat, yaitu apa? Menyelisihi apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, poin teachingnya ini nanti, titik tekan pendidikannya nanti ketika bermusyawarah antara istri dengan suami, itu mohon maaf nggih, kadang muncul
ketika ngikuti pendapatnya suami, ternyata kemudian lho Pak, jebule salah lho Pak, wingi kan wis tak imutke sampean. Tapi gara-gara wingi sampean mutuske iki, akhirnya kejadiannya kaya iki. Istilah wong cemal apa Bu, diwelehke Bu nggih. Ibu juga sama. Bu, weruh apan wingi melu pendapatku ora kaya kiye. Iki salahmu ke. Kados niku nate napa mboten, Pak? Saling melehke, terutama angger pas hajatan lho, Pak. Nggih, Bu nggih. Duwe hajatan sunatan apa mantu. Lah urusannya kan akeh nemen. Lah kuwi hari-hari penuh dengan suasana panas karena antara suami dengan istri sering tidak klop. Leres napa mboten, Bu? Lah kula dereng mantu soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surah Al-Imran ayat 159, kejadian itu diabadikan. Perasaan-perasaan bersalah para sahabat yang tidak ngikuti keinginan oleh Rasulullah, dan perasaan barangkali Rasulullah juga kalau sebagai manusia biasa seperti kita mungkin bisa melehke wingi angger melu pendapatku awake dhewe ra kalah, itu secara manusia. Tapi Rasulullah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan para sahabatnya. Maka ini poin yang kedua Bapak Ibu, di samping tidak boleh merasa benar kemudian menyalahkan orang lain, maka yang kedua poin teachingnya adalah kita disuruh untuk berlapang dada, mau memaafkan hal-hal yang membuat kekalahan atau kesalahan di dalam mengambil keputusan, karena itu sudah dimusyawarahkan. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallah, maka karena rahmat Allah lah lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka ini syarat untuk musyawarah Bapak Ibu, dasarnya harus rahmat Allah, harus mengingat Allah banyak-banyak sehingga hati antara suami dan istri lembut. Walau kunta faddan, sekiranya jikalau engkau bersikap keras atau berkata-kata yang keras. Faddan itu berucap dengan keras. Berarti apa Bapak Ibu? Omongannya keras, ya, omongannya keras. Keras bukan berarti ini Bapak Ibu ya, berarti kadang ada orang Batak. Tahu Bapak Ibu orang Batak? Di sini ada orang Batak? Enggak ada, Bu. Orang Jawa Timur ada, Bu? Di sini orang Jawa Timur, pokoknya yang omongannya keras itu terbawa logat dari masing-masing daerah, bukan itu maksudnya. Tapi yang kata-kata kasar berarti kalau istilah wong Jawa dijak musyawarah kok omongannya pakai nada tinggi terus. Emosi, kecampur emosi, paham Bapak Ibu ya? Kecampur emosi. Pernah musyawarah Bapak Ibu? Sok kalau nggak setuju, istri sok nadanya tinggi atau bapak yang nadanya tinggi? Atau semuanya tinggi semua?
Ora iso Bu, kudu ngene. Ora Pak, ora kaya kuwi Pak ngene gitu. Pernah seperti itu Bapak Ibu. Maka itu dihindari. Faddan itu kata-kata yang ini memiliki konotasi, berarti memiliki konotasi yang kasar atau penuh dengan emosi. Ghalidul qalbi itu hati yang kaku, hati yang keras. Bapak Ibu pernah menjumpai orang yang kaku Bu, dijak ngomong angel, kekeh dengan pendiriannya, nggak mau merubah sedikit pun. Ada Bapak Ibu yang seperti itu? Ibu termasuk itu apa tidak? Bapak ngerti jak omong kok angele ra umum, mbok rodok diluk sithik atine. Dijak ngomong angel gitu. Misalkan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Maka ini poin teaching yang berikutnya agar musyawarah komunikasi suami istri itu harmonis. Ya. Lang faddu min haulik, maka niscaya orang-orang yang sekitarmu itu akan menjauh. Maka jauhi ya. Ada anak angger bapak ngomong mesti bapak menang dewe, jaluk menang dewe, akhirnya malas anak ngomong, malas. Bapak angger ngomong jaluk menang dewe, ibu angger ngomong jaluk menang dewe, mendominasi gitu ya. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi kondisi situasi perang Uhud yang kalah itu Bapak Ibu, yang mana secara manusiawi itu kalau kita itu membuat kita jengkel. Mengapa? Yaitu gara-gara ngikuti pendapatmu yang jumlahnya lebih banyak karena diambil suara terbanyak, akhirnya malah kalah. Lah akhirnya itu memunculkan situasi yang seperti itu. Maka perintahnya kepada Rasulullah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Padahal wis diweling pasukan pemanah yang jumlahnya 70 di atas bukit, ojo mudun, malah mudun kabeh. Anggar jenengan wis ngongkon uang atau punya usaha duwe karyawan, sak durunge jam 2 aja bali, jam 12 makan pulang orang balik meneh. Pegel to Bu sing duwe usaha, pegel. Tapi perintahnya apa Bu? Fa'fu anhum. Maka ampunilah atau maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah tentang mereka ya. Maka ini penting sekali Bapak Ibu, poin teaching ini kita bawa ke rumah tangga kita. Ketika musyawarah mungkin ternyata keputusannya kok salah atau ada hal yang tidak pas dari musyawarah itu. Nah, sementara pendapat jenengan tadi mestinya benar, tapi kok ora dinggo. Ya, akhirnya munculnya dongkol ya. Maka segera saja jenengan maafkan suami atau suami maafkan istri. Dan yang kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Mintakan ampun atas dosa istri atau suami. Ya Allah, ampunilah dosa suamiku. Ya. Biar bagaimanapun walaupun keputusannya salah dan merugikan keluarga, tapi aku tetap sayang sama suamiku. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa ya? Iya. Yang Bapak juga sama. Ya Allah, ampunilah dosa istriku. Aku memaafkan istriku, aku sayang sama istriku. Walaupun gara-gara dia hajatan yang kemarin nggak sukses. Misalkan tapi itu tuntunannya, kaidahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Maka ini kemudian menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk merajut komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Ini coba saya tulis Bu ya, saya tulis.
Saya tulis. Al-Imran 159. Al-Imran 159. Ini tema kita pagi ini, merajut komunikasi yang harmonis. Komunikasi yang harmonis. Rumah tangga ya, rumah tangga. Ini poin teachingnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita diminta untuk melakukan musyawarah. Ini poin teachingnya. Poin teaching itu artinya berarti fokus pendidikan atau titik tekan pendidikan yang kita jadikan dasar untuk pegangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Poin teachingnya apa? Musyawarah. Ya ada di dalam surah Al-Imran 159. Musyawarah. Musyawaratun. Musyawaratun itu terambil dari kata syawara. Syawara itu artinya mengambil madu, lebah. Bapak Ibu tahu lebah Bapak Ibu? Madu yang menghasilkan lebah Bapak Ibu ya. Berarti orang yang sedang musyawarah itu dia sedang mengambil manisnya madu. Ya, dari apa? Ya dari kata-kata ini, dari lebah. Ya. Pernah diintep lebah, Bu? Bapak diintep tawon tahu, Pak? Tahu, Pak. Ya, kenapa tawon ngentep, Bu? Karena diganggu. Karena diganggu Bapak Ibu. Jadi ini syarat dari musyawarah itu Bapak Ibu yang di inti surah Al-Imran 159. Lebah ini saya lingkari Bu ya. Ya. Ini ada di kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad, adab-adab pribadi seorang muslim. Itu manakala dia musyawarah, maka tirulah lebah. Satu, lebah itu makannya yang baik-baik. Seperti dulu pernah saya kecil dengar khutbahnya Zainuddin MZ. Makan yang baik-baik. Makanannya apa sih Bapak Ibu? Makannya adalah nektar. Nektar, makan yang baik-baik. Terus dia kalau hinggap di dahan tidak merusak. Terus apa lagi Bu? Tapi kalau ada yang mengganggu, dia akan apa Bu? Ya, menyerang kalau diganggu Bu ya. Menyerang kalau diganggu. Menyerang saat diganggu. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin musyawarah, itu mestinya meniru model yang seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah cerminan. Ini cerminan orang yang baik agamanya. Ya. Orang yang punya agamanya yang baik, maka kalau dalam kitab Adabul Mufrad, Bu, ini mufrad ya. Kalau jenengan pengen ngajak musyawarah, jangan sembarang orang diajak musyawarah. Cari orang yang punya adab. Cari orang yang punya agama yang baik. Cari orang yang dia memahami
bidang yang diajak musyawarah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita musyawarah, maka ketika diterapkan adab-adab yang ada, karena musyawarah itu kita hendak mengambil manisnya madu dari lebah-lebah itu siapa? Itu kumpulan orang-orang yang memiliki agama yang baik. Maka kita bayangkan Rasulullah SAW saat itu ditemani sekitar kurang lebih 114.000 sahabat. Lebahnya sejumlah ini Bapak Ibu. Masing-masing memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Abdurrahman bin Auf di bidang ekonomi. Abdurrahman bin Auf misalkan. Salman Al-Farisi ya di bidang strategi tempur ya, Salman Al-Farisi. Terus apa lagi? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang sangat loyal kepada Rasulullah SAW, orang yang sangat lemah lembut, selalu diminta nasihatnya oleh Rasulullah. Dan masih banyak sahabat lagi yang sejumlah, ada riwayat mengatakan 114.000 sahabat. Ini adalah lebahnya. Setiap hari Rasulullah bermusyawarah dengan ini. Ya. Maka Rasulullah dapat mengambil manisnya madu dari para sahabat. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, betapa musyawarah itu menjadi sebuah gaya hidup. Rasulullah itu memiliki sebuah kebiasaan selalu mengajak, selalu minta saran dan nasihat para sahabatnya. Ini yang mestinya kita tiru untuk pagi hari ini, yaitu selalu mengedepankan musyawarah dalam segala hal untuk merajut komunikasi yang harmonis rumah tangga kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu pantaslah peradaban di kala Rasulullah dan para sahabat itu adalah peradaban yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling baik. Mengapa? Masyarakatnya didirikan berdasarkan musyawarah. Coba kalau saat ini semua rumah tangga kita tegakkan musyawarah yang sunnah, maka betul-betul RT, RW, kabupaten gitu ya, desa, kabupaten, dan satu negara itu bisa memiliki negara yang penuh dengan barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Imran tadi ini kita juga mendapatkan satu poin teaching. Ini poin teaching yang pertama tadi kaitan dengan kata-kata musyawarah dari surah Al-Imran 159. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya simpulkan Bapak Ibu ya, bahwa musyawarah itu haruslah dicari berdasarkan surah Al-Imran 159, berdasarkan kitab Adabul Mufrad. Maka poin penting untuk musyawarah, ya, cari partner itu apa Bu? Paham Bu ya? Partner musyawarah yang paham agama. Paham agama. Ini poin yang pertama. Yang kedua, biar dapat madunya, maka cari partner paham yang agama. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bersikap lemah lembut. Faddan, lemah lembut, jangan sampai faddan ghalidul qalbi, lemah lembut.
jangan sampai saya tulis disingkat saja, jangan faddon ghalidul qalbi. Artinya apa? Faddon itu orang yang perkataannya kasar, penuh dengan emosi. Ghalidul qalbi itu hatinya keras, kaku, betul-betul nggak bisa dipengaruhi untuk biar luas sedikit pun. Kemudian yang ketiga, beri maaf, maafkan, beri maaf, ya. Beri maaf. Kemudian yang keempat, yaitu mintakan ampun kepada partnernya tadi, ya. Mintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa partnernya. Ada 4 hal Bapak Ibu. Saya ulang ya Bapak Ibu. Untuk merajut komunikasi yang harmonis di rumah tangga antara suami dan istri, maka yang pertama, sesuai dengan arahan Al-Quran Al-Imran 159 dan juga kitab Adabul Mufrad. 1. Cari partner yang faham agama. 2. Sikap lemah lembut penuh dengan rahmat Allah, yaitu selalu hatinya lapang dada, lemah lembut. Kemudian yang ketiga, suka memberi maaf kepada partnernya. Kemudian yang keempat, memohonkan ampun terhadap kesalahan dosa partnernya. Maka Bapak Ibu, apakah itu bisa dibuat saat ini bagi yang sudah terlanjur? Lah aku mbiyen bojo ora paham tentang kuwi Pak, pokoknya bojo. Ya, sing suamiku ora ngerti agama Pak. Dadine ngerti jak musyawarah angel. Atau sebaliknya, istri saya enggak memahami agama sehingga kalau dijak musyawarah isinya emosi. Maka ada solusi. Solusinya apa Bapak Ibu? Cari orang yang alim di bidang agama untuk dimintai pertimbangan. Jadi Bapak Ibu, tidak semua yang bisa kita musyawarahkan ini bisa kita lakukan berdua dengan istri atau suami. Contoh ini ya. Saya belum mantu. Saya musyawarah dengan istri sendiri, padu. Rung de pengalaman kabeh. Maka hadirkanlah satu orang yang sudah berpengalaman, dia paham agama dan sudah pernah mantu, Bu. Kita sowan ke orang itu, minta pendapat, musyawarahnya jadinya enak. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Lagi, Bapak Ibu mau menyekolahkan anak, mau mondok ke anak, bingung. Lah angger mok wong loro tok suami istri padha-padha bingunge malah dadine padu bisa jadi. Kayak Pak pondok kae luwih apik, bapake ngomong lah kayak pondok kae luwih apik Bu, apalane luwih apik, tempat tidurnya juga bagus, ada AC-nya gitu ya. Nah, terus kalau nggak ketemu jalan keluarnya jadinya malah tukaran. Maka cari orang yang sudah pernah memondokkan anaknya dan orang itu cukup bijaksana, kita jadikan sebagai narasumber. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah seperti itu? Jangan sampai kita mengambil orang yang salah. Contoh lagi. Bapak Ibu sedang bertengkar. Pernah Bu bertengkar? Kapan Bu? Sudah lama apa baru saja? Sudah lama. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah tobat semua, enggak bertengkar. Jangan sampai minta pendapat kepada orang, mohon maaf,
yang sama-sama sudah broken, engkau malah dadi wasit ora adil, bener sampean pisah wae. Lah engko malah dhek golek bola men ono sing seperti dia gitu. Putus saja, enggak apa-apa gitu. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita bermusyawarah dengan berbagai hal yang mengikutinya. Salah satunya pernak-perniknya tadi ya, ketika dalam keluarga itu belum punya pengalaman tentang suatu hal, maka cari partner atau orang lain yang paham agama. Jangan sampai salah alamat. Jangan sampai salah alamat. Contohnya ada yang salah alamat, Bu. Ono masalah neng keluargane, gawane neng partner wong pinter, tapi wong pinter dalam tanda petik dukun. Nah, Melayu neng dukun. Tadi tambah tersesat itu Bapak Ibu ya. Iya. Tapi zaman sekarang masih ada dukun, Bu? Oh, masih. Makanya jangan salah alamat mencari orang yang dijadikan tempat untuk pertimbangan di dalam musyawarah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, amirun nisa'a fi banatihinna, bermusyawarahlah dengan istri-istri kamu tentang putri-putri mereka. Ini kalau kaitannya dengan kalau misalkan putrinya bapak dilamar oleh seseorang, maka bapak jangan sampai menggunakan keputusan sendiri walaupun bapak itu adalah walinya. Lah kan sing menikahkan saya walinya. Akhirnya karena punya otoritas itu, tanpa ngomong dengan istrinya, yo aku setuju tak nikah nih kowe karo anakku. Ya. Ada yang seperti itu enggak, Bu? Ya, selalu minta pertimbangan jenengan toh, Bu? Ya, iya. Seperti itu mestinya tidak hanya dalam masalah perjodohan saja. Ya. Kadang juga sulit, bapaknya cocok, ki calon mantuku apik, akhirnya mempengaruhi anak wadone, kowe gelem mau kayak apik, wong apik kayak. Ini mohon maaf karena saya belum mengalami ya. Terus ibu era setuju, ora Pak, angger karo kayak aku ora setuju, wes pokoknya ora setuju. Menurut jenengan gimana, Bu, kira-kira? Batal apa lanjut? Pak, menurut jenengan gimana? Lanjut apa batal? Sing wadon ra setuju, ibunya enggak setuju, jangan setuju. Lanjut apa batal, Bu? Ibu-ibu lanjut apa batal? Ibu-ibu punya pilihan lain, kayak lho Pak, sing wong kono kayak luwih apik. Jajal anggar kaya kuwi, enten sing nate ngalami kados niku, Bu. Kula dereng ngalami soalnya. Bapak dan Ibu punya pilihan sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk mohon maaf, ya, belum lama ini. Belum lama terjadi karena habis pesta demokrasi. Tapi menurut saya ini musyawarah yang ngawur. Keluarganya 5, bapak, ibu, anaknya 3. Lah amplope 5. Kue milih kae, aku milih iki, anak-anaknya diroto kabeh. Itu bukan musyawarah itu bukan musyawarah. Jadi jangan dipakai masalah itu di hal yang tidak pas. Ya. Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu ya, kaitan dengan maisah atau pekerjaan. Contoh ini, contoh. Ya. Tapi saya mohon maaf kalau menyinggung. Iki aku
pengen hidup kita ekonominya lebih bagus. Pak, sampean keluar pekerjaan saja, cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi tempatnya di jauh, di mana? Di Jepang. Lah, ini butuh kehadiran sosok orang yang jenengan percaya untuk menengahi Bapak Ibu. Karena ada yang suami ngikut bukan karena takut dengan istri. Di sini suaminya takut dengan istri enggak? Suami-suami takut istri apa bukan? Tidak ya. Akhirnya suami itu ngikut saran istri, dia pergi jauh, tiap bulan dikirimi, ya, tapi LDR-an, long distance, ya, relation, hubungan jarak jauh. Maka ini sebuah keputusan yang tidak berlandaskan sunnah. Diputuskan wong loro dhewe, padahal ini kaitan dengan dunia dan akhirat. Sementara dua orang ini hanya pertimbangannya dunia saja. Ya, harusnya membawa orang yang dipercaya untuk dimintai pendapatnya. Barangkali loh Bapak Ibu ya, ya, anakku pengen kerja tapi kok ada, piye gitu ya. Nah, maka minta pendapat. Ya. Bapak Ibu sering minta pendapat apa tidak? Sering. Kepada siapa? Ya. Harus selektif, harus lihat-lihat dulu orangnya seperti apa dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin teaching untuk merajut komunikasi harmonis rumah tangga. Itu poin yang musyawarah, itu yang paling urgent. Musyawarah di dalam setiap permasalahan. Ada yang urgent yang kedua, ini yang penting tapi akan saya bahas pekan depan ya, bahwa di balik cinta ada benci, di balik benci ada cinta Bu ya. Maka ketika jenengan suatu saat ketemu dengan hal yang dibenci dari istrinya, misalkan ya, atau sebaliknya istri muncul ketidakcocokan dengan suami dalam suatu saat sampai memuncak, ngerti ini Pak bojone elek terus gitu, maka nanti ada bagaimana cara merajutnya ya. Pernah Bapak Ibu ketaton atine akhirnya mengambil kesimpulan sendiri dengan cepat, aku pengen pisah karo kowe Pak, kowe wis tidak membuat kowe maaf jenengan sudah tidak membuat saya nyaman, selalu nggak cocok, mending kita pisah misalkan ya. Itu bahasan pekan yang akan datang untuk merajut biar di dalam benci ada cinta, di dalam cinta ada benci, itu bisa kita kelola dengan baik ya. Al-afu minkum, sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah. Saya hanya menyambung lidah saja, dan yang tidak baik, yang khilaf, yang salah karena kebodohan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.